Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Hani Fagina Nugroho, Taskia Gea Mauriski, dan Feli Nagestinda Purmansyah dengan dosen pengajar yaitu Ibu Antonina Pancayuni Wulandari. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai Social Cognitive Views of Learning. Melalui video pembelajaran ini, kalian diharapkan akan mendapatkan hasil pembelajaran seperti pada poin-poin berikut ini. Terdapat 5 asumsi dasar teori sosial beserta implikasi pendidikan dan juga contohnya. Asumsi yang pertama, belajar dengan observasi. Dan asumsi kedua, belajar sebagai internal proses yang mungkin atau tidak tercermin dalam perilaku. Asumsi yang ketiga, yaitu proses kognitif dalam motivasi. Asumsi yang keempat, pengaruh timbal balik di antara lingkungan, perilaku, dan variabel personal. Dan yang kelima, meningkatkan regulasi diri dengan usia. Selanjutnya, pandangan kognitif sosial tentang penguatan dan hukuman. Konsekuensi mempengaruhi perilaku hanya jika siswa menyadari kontingensi respon konsekuensi. Berdasarkan perspektif kognitif sosial, penguatan dan hukuman dapat mempengaruhi perilaku siswa ke depannya, apabila mereka menghubungkan penguatan dan hukuman dengan hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya. Siswa membentuk ekspektasi mengenai kemungkinan konsekuensi dari tindakan di masa depan, dan kemudian siswa akan berperilaku dengan cara yang menurut pandangan mereka mampu mencapai hasil yang diinginkan. Harapan siswa dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada orang lain serta terjadi pada diri mereka sendiri. Harapan tentang konsekuensi masa depan mempengaruhi seberapa dan dengan cara apa siswa secara kognitif memproses informasi baru. Tidak terjadinya konsekuensi yang diharapkan, baik untuk diri sendiri atau orang lain, dan dapat memiliki efek penguatan atau hukuman dalam dan dari dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu modeling. Perilaku dan keterampilan yang dapat dipelajari melalui pemodelan ada 3. Yang pertama, keterampilan akademik. Kebanyakan siswa memperoleh keterampilan akademik yang didapatkan dengan cara mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain. Pemodelan keterampilan akademik akan berjalan efektif apabila model tidak hanya menunjukkan bagaimana cara melakukan tugas saja, namun model juga harus menunjukkan cara berpikirnya atau dapat dikatakan pemodelan kognitif. Yang kedua, agresi. Menurut hasil penelitian, menunjukkan bahwa anak-anak menjadi lebih agresif ketika mereka mengamati model yang agresif juga. Dan yang ketiga, perilaku interpersonal yang produktif. Siswa banyak memperoleh keterampilan interpersonal dengan cara mengamati dan meniru orang lain. Selain keterampilan interpersonal, siswa juga memperoleh perilaku prososial dengan melakukan observasi dan pemodelan. Terdapat 3 karakteristik model efektif. Yang pertama, memiliki kompetensi dalam perilaku atau keterampilan tersebut. Yang kedua, memiliki kehormatan dan kekuasaan. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku yang relevan dengan keadaan siswa itu sendiri. Kondisi penting untuk pemodelan yang sukses. Yang pertama, perhatian atau attention. Agar pembelajaran menjadi efektif, siswa harus memperhatikan model dan aspek khusus yang dimilikinya. Yang kedua, retensi atau retention. Setelah memperhatikan, siswa harus mengingat apa yang sudah dilakukan oleh model tersebut. Yang ketiga, reproduksi motorik. Reproduksi motorik tidak dapat terjadi apabila siswa tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi perilaku yang diamati. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pembinaan oleh guru. Yang keempat, motivasi. Setelah melewati 3 kondisi tersebut, seorang siswa harus memiliki motivasi untuk mendemonstrasikan perilaku tersebut. Namun, mungkin terdapat sebagian siswa yang tidak memiliki motivasi dikarenakan tindakan yang dilakukan model tidak sesuai dengan dirinya. Selanjutnya adalah efikasi diri atau self-efficacy. Efikasi diri adalah penilaian yang dibangun oleh orang itu sendiri mengenai kemampuan yang dimilikinya untuk melaksanakan perilaku tertentu atau ketika ingin mencapai tujuan tertentu.
Efikasi diri mempengaruhi perilaku dan kognisi rasa keberhasilan diri peserta didik, serta mempengaruhi pilihan kegiatan mereka, tujuan mereka, dan usaha, dan ketekunan mereka dalam kegiatan-kegiatan di kelas. Pada akhirnya, hal itu juga mempengaruhi pembelajaran dan prestasi mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri pelajar. Yang pertama, keberhasilan dan kegagalan mereka sebelumnya. Faktor terpenting yang mempengaruhi kemanjuran diri peserta didik untuk suatu kegiatan adalah sejauh mana mereka sebelumnya berhasil pada kegiatan itu atau kegiatan yang serupa. Yang kedua, keadaan emosi. Ketika suasana hati mereka secara umum merasa cemas atau stres, dapat secara signifikan mempengaruhi kemanjuran diri mereka untuk tugas yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, pesan orang lain. Ketika keberhasilan pelajar tidak terlihat, kita dapat meningkatkan kemanjuran diri mereka dengan menunjukkan hal-hal yang sebelumnya mereka lakukan dengan baik atau unggul. Yang keempat, keberhasilan dan kegagalan orang lain. Opini tentang kesuksesan kita dengan mengamati keberhasilan dan kegagalan orang lain, terutama mereka yang tingkat kemampuannya mirip dengan kita. Teacher self-efficacy atau efikasi diri guru. Siswa lebih cenderung berprestasi di tingkat tinggi jika gurunya memiliki kepercayaan diri bahwa mereka dapat membantu siswa menguasai topik di kelas. Ketika guru memiliki efikasi diri yang tinggi tentang keefektifan mereka di kelas, baik secara individu maupun kolektif, mereka mempengaruhi prestasi siswa dalam beberapa cara. Yang pertama, bersedia untuk bereksperimen dengan strategi pengajaran baru yang dapat membantu siswa belajar dengan lebih baik. Yang kedua, menetapkan tujuan yang lebih tinggi untuk kinerja siswa. Yang ketiga, berupaya dalam pengajaran dan lebih gigih dalam membantu siswa belajar. Yang keempat, mampu membantu memecahkan masalah siswa, misalnya penindasan, lebih efektif dan berkontribusi lebih banyak pada budaya sekolah yang positif. Selanjutnya adalah regulasi diri atau self-regulation. Secara garis besar, aspek pengaturan diri mencakup standar dan tujuan yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Cara kita memantau dan mengevaluasi proses dan perilaku kognitif kita sendiri, dan konsekuensi yang kita berikan pada diri kita sendiri atas keberhasilan dan kegagalan kita. Self-regulated learning atau pembelajaran regulasi diri. Untuk dapat mengatur diri sendiri, siswa harus mengarahkan dan memantau pembelajaran mereka serta perilakunya. Secara khusus, pembelajaran mandiri mencakup proses-proses berikut, yang diantaranya melibatkan metakognisi, yaitu yang pertama adalah goal setting atau penetapan tujuan, yang kedua adalah planning atau perencanaan, yang ketiga adalah self-motivation atau motivasi diri, yang keempat adalah attention control atau kontrol perhatian, yang kelima adalah flexible use of learning strategies atau penggunaan strategi pembelajaran yang fleksibel. Yang keenam adalah self-monitoring atau pemantauan diri. Yang ketujuh adalah appropriate help seeking atau pencarian bantuan yang tepat. Dan yang terakhir adalah self-evaluation atau evaluasi diri. Berikut ini adalah perbandingan dari 4 perspektif pembelajaran, yaitu psikologi kognitif, teori kontekstual, behaviorism, dan teori kognitif sosial berdasarkan isu-isu yang ada. Setelah menyaksikan materi dari video pembelajaran ini, berikut adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Sekian video pembelajaran kali ini, terima kasih dan semoga bermanfaat.